Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita akan membahas materi tentang ikhlas. Sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya, di sini apakah sudah ada yang tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu tidak minta imbalan. Ya, ada lagi? Ya, betul. Jadi ikhlas itu melakukan ketulusan hati semata-mata karena Allah dan tidak mendapat imbalan. Selanjutnya dibaca bersama-sama ya, anak-anak. Kata ikhlas dari bahasa Arab, secara bahasa kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Kaitannya ibadah, secara bahasa ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Jadi ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, 3 tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Ayo Mbak Inaya dibaca tolong yang pertama. Ikhlas karena Allah, Yang kedua Mbak Faiza. ikhlas karena akhirat, Yang ketiga Mbak Misha. ikhlas karena dunia. Nah, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah di sini menempati pada posisi pertama dan yang paling utama. Dan ikhlas dalam kelompok ini yaitu seseorang mukmin ketika beribadah dan beramal soleh sama sekali itu tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah. Tidak juga mengharapkan pahala surga atau untuk menghindari siksa neraka. Selanjutnya yang kedua ikhlas karena akhirat, yaitu beribadah dan beramal soleh karena mengharapkan pahala, mendapatkan surga dan takut pada siksa neraka. Lah ikhlas karena akhirat ini menempati pada posisi yang kedua atau menengah. Yang ketiga ikhlas karena dunia, yaitu beribadah karena mengharapkan balasan di dunia. Misalnya seseorang melakukan ibadah dan membaca surat Al-Waqiah dengan harapan bisa mendapat kekayaan, mengeluarkan sedekah, berharap mendapat rezeki yang berlipat ganda, dan seterusnya. Nah, menurut Syekh Nawawi, ikhlas seperti ini menempati pada ikhlas pada tingkatan yang paling rendah. Selanjutnya, cara agar dapat memiliki sifat ikhlas. Atau dibaca Mbak Devina yang pertama. Meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala yang terbaik. Jadi kita itu harus percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Setiap kejadian, baik suka maupun duka, itu merupakan bagian dari rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tolong dibaca, Mbak Anisul. Yang kedua, melatih diri untuk bersyukur. Jadi kita dianjurkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, baik kecil maupun besar, dengan mengucapkan Alhamdulillah karena telah mendapat nikmat baik kecil maupun besar. Yang ketiga, tolong dibaca, Mbak Alfi. Meningkatkan ibadah dan meningkatkan diri kepada Allah SWT. Nah, meningkatkan ibadah ini dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah dengan sebaik-baiknya. Seperti contoh melaksanakan sholat tepat waktu dan memperbanyak zikir. Selanjutnya tolong dibaca Mbak Ulia. Belajar melihat setiap ujian sebagai pelajaran hidup. Jadi kita dianjurkan untuk menganggap setiap ujian atau cobaan itu kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Contohnya, saat kita ketika gagal dalam usaha, kita itu tidak boleh menyerah karena untuk menjadi evaluasi diri untuk memperbaiki kesalahan yang akan datang. Selanjutnya yang terakhir, Mbak Anisul dibaca. Yang terakhir, menghindari sikap membandingkan diri dengan orang lain. Nah, membandingkan diri ini dengan cara fokus pada diri sendiri dan tidak melihat orang lain dengan rasa iri atau dengki. Contohnya, kita harus sadar bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang terpenting kita harus berusaha yang sebaik mungkin dengan apa yang kita miliki. Nah, sudah tadi materinya. Sekarang Ibu punya
game true atau false. Instruksinya nanti ibu kasih per anak, ini kertas ya, individu. Nanti ibu kasih waktu 3 menit untuk berpikir. Setelah itu nanti ibu tunjukkan pernyataan-pernyataannya. Nanti menurut kalian kalau pernyataan itu benar, kalian angkat tangan kanan dan menunjukkan tulisan true. Kalau salah, angkat tangan kiri dan menunjukkan false. Paham? Oke ya, dikasih ibu waktu 3 menit dulu ya. Nanti setelah itu ibu kasih pernyataannya. Ada yang ditanyakan? Mana? Ya, nggak apa-apa. Itu buat melatih fokus. Kurang 2 menit ya, anak. Oke, udah ya anak-anak. Habis ini ibu tampilkan ya pernyataannya. Setelah itu nanti ibu ngomong pernyataannya. Habis itu benar atau salah, 1, 2, 3 benar. Kalau benar benar gitu ya. Sesuai instruksi tadi. Yang pertama, ikhlas berarti melakukan amal dengan niat tulus semata-mata karena Allah. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, benar. Karena definisi yang benar dari ikhlas yaitu beramal tanpa mengharapkan sesuatu atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang kedua, orang yang ikhlas beramal selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Ya, karena orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan pujian. Justru orang yang mengharapkan pujian itu adalah perbuatan riya dan bertentangan dengan ikhlas. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga. Ikhlas termasuk bagian dari akhlak mulia yang ada dalam hati. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Karena ikhlas adalah sikap batiniah atau kondisi hati yang merupakan inti dari akhlak mulia dalam beribadah dan beramal. Selanjutnya, beribadah dengan tujuan agar dipuji guru atau teman adalah perbuatan yang ikhlas. Benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Mbak Inayah, kenapa menjawab salah? Alasannya apa? Karena niat untuk dipuji orang lain itu termasuk niat dan bukan perbuatan ikhlas. Ibadah yang ikhlas itu hanya ditunjukkan kepada Allah. Benar sekali, karena niat yang untuk dipuji orang lain itu termasuk riya. Selanjutnya, orang yang ikhlas tidak mudah kecewa ketika kebaikannya tidak dihargai orang lain. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, benar. Mbak Alfi, kenapa alasannya menjawab benar? Karena niatnya hanya untuk Allah, penghargaan dari manusia tidak menjadi tolak ukur. Oleh karena itu, ia tidak akan merasa kecewa jika amalnya tidak diakui. Ya, benar sekali. Karena niatnya hanya untuk Allah dan penghargaan manusia itu tidak menjadi tolak ukur bagi orang yang ikhlas. Pernyataan yang terakhir,
hanya diperlukan dalam ibadah ritual seperti salat dan puasa. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, Mbak Mesya, kenapa menjawab salah? Karena ikhlas harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah ritual maupun muamalah atau interaksi sosial, pekerjaan, dan belajar. Ya, benar. Karena ikhlas itu bukan hanya diterapkan pada sholat dan puasa, tapi harus diterapkan di seluruh aspek kehidupan, baik itu ibadah ritual maupun muamalah. Pernyataan yang terakhir, ciri orang yang ikhlas adalah tidak mengingat dan tidak membanggakan amalnya. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, benar. Mbak Ulia, kenapa alasannya menjawab benar? Karena orang yang ikhlas merasa bahwa semua amal baik yang dilakukannya adalah karunia dari Allah dan bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Ya, benar sekali. Orang yang ikhlas itu merasa bahwa semua amal baik yang dilakukannya itu hanya karunia dari Allah, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 3 tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ikhlas karena akhirat, dan yang terakhir ikhlas karena dunia. Dan kesimpulan yang terakhir, cara agar dapat memiliki sifat ikhlas yaitu meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala yang terbaik. Yang kedua, melatih diri untuk bersyukur, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, belajar melihat setiap ujian dan pelajaran hidup, dan menghindari sikap membandingkan diri dengan orang lain. Oke, sebelum sekian pembelajaran hari ini, sebelum Ibu tutup, Ibu punya speaking. Ibu contohkan dulu, nanti kalian tirukan ya, anak-anak. Ya. Tepuk kuliah. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada tugas dikerjakan, tak ada bisa liburan. Bersemangat untuk masa depan. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk kuliah. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada tugas dikerjakan, tak ada bisa liburan. Bersemangat untuk masa depan. Tangan bersiap-siap. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam